Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil laporan penelitian yang kami buat dengan judul Pengoptimalan Biaya Distribusi Usaha Niki Sari Bakery dengan menggunakan metode transportasi. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama 3 rekan teman saya. Yang pertama itu ada Desi Ambasari dengan NIM 4220654. Yang kedua ada Hilda Ditapiani dengan NIM 4221565. Yang ketiga ada saya sendiri, Industri Wahyuningsi dengan NIM 4221580. Yang terakhir ada Sita Listiani dengan NIM 4221620. Yang pertama adalah latar belakang. Setiap perusahaan pasti pernah mengalami adanya suatu masalah baik mengenai bisnis, ekonomi, dan sosial. Beberapa masalah yang dapat terjadi di suatu perusahaan seperti goal programming, program bilangan bulat, transportasi, dan sebagainya. Biaya transportasi merupakan masalah yang sering dijumpai di berbagai bidang, terutama yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran. Model transportasi digunakan untuk menyelesaikan masalah distribusi barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Model transportasi juga salah satu metode untuk mengoptimalkan biaya distribusi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengoptimalkan biaya distribusi pada usaha Niki Sari Bakery. Yang kedua, berapa biaya distribusi optimal yang dapat dicapai dengan implementasi metode tersebut. Tujuan penelitiannya, yang pertama, menentukan alokasi distribusi optimal untuk meminimalkan biaya. Yang kedua, menghitung biaya distribusi minimal menggunakan metode Northwest Corner atau NWC. Bab 2. Tinjauan pustaka. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang memiliki penawaran ke tempat-tempat yang membutuhkan untuk meminimumkan biaya distribusi. Metode Northwest Corner atau NYC adalah salah satu metode transportasi yang paling sederhana untuk mencari solusi awal dalam masalah transportasi. Cara perhitungan biaya transportasi dengan menggunakan metode NYC sesuai dengan namanya dimulai dari sisi kiri atas, kemudian bergerak ke kiri atau ke bawah sesuai dengan kapasitas produksi sumber atau supply atau permintaan tujuan demand. Selanjutnya metode least cost atau LC. Least cost atau metode biaya terendah adalah sebuah prinsip dalam analisis ekonomi yang digunakan untuk menemukan solusi paling efisien dalam menangani masalah logistik, produksi, dan distribusi. Kemudian menghitung data penyelesaian awal menggunakan metode biaya terkecil sebagai berikut. A. Identifikasi sel dengan biaya terendah pada tabel matriks transportasi. Sebagai contoh khusus adalah 0 untuk masalah yang memuat variabel dummy. Jika lebih dari satu sel yang memiliki jumlah biaya terendah yang sama, maka dipilih sembarang untuk memenuhi syarat kendala. B. Alokasikan pada sel yang dipilih sesuai dengan ketersediaan penawaran dan keperluan permintaan. C. Coret atau silang kolom atau baris yang telah memenuhi kendala penawaran atau permintaan. D. Sesuaikan penawaran dan permintaan untuk baris dan kolom yang tidak dicoret dan dilakukan proses yang sama untuk memenuhi kendala. Selanjutnya metode Vogel Approximation atau VAM merupakan salah satu metode pengembang dari metode-metode sebelumnya yaitu metode Northwest Corner dan least cost. Kemudian metode VAM dilakukan dengan cara A. Hitung opportunity cost untuk setiap baris dan kolom. Opportunity cost untuk setiap baris dihitung dengan mengurangkan nilai terkecil pada baris tersebut dari nilai tingkat lebih besar pada baris yang sama. Opportunity cost kolom diperoleh dengan cara yang sama. B. Pilih baris atau kolom dengan opportunity cost terbesar. Jika terdapat nilai yang sama, pilih secara sembarang. Alokasikan sebanyak mungkin ke kotak dengan nilai minimum pada baris atau kolom yang dipilih. C. Sesuaikan penawaran dan permintaan untuk menunjukkan alokasi yang sudah dilakukan. Hilangkan semua baris dan kolom di mana penawaran dan permintaan sudah dihabiskan. D. Jika semua penawaran dan permintaan masih belum terpenuhi, ulangi ke langkah awal
dan hitung kembali opportunity cost yang baru. Bab 3. Hasil dan pembahasan studi kasus. Nikisari Bakery merupakan usaha yang memproduksi beberapa jenis roti seperti bal-bal, roti sisir, dan roti tawar. Usaha Nikisari Bakery hanya mendistribusikan roti kepada konsumen yang berada di Kota Kediri, Tulungagung, Blitar, dan Nganjuk. Setiap sumber memiliki stok, kapasitas, dan permintaan yang berbeda-beda. Data penelitian dalam distribusi diperlukan transportasi atau kendaraan untuk mendistribusikan produk. Dalam pendistribusian produk roti Nikisari Bakery menggunakan transportasi mobil yaitu Genmax dengan kapasitas angkut sesuai tabel di bawah ini dengan jumlah persediaan roti sebanyak 900 roti dan jumlah permintaan roti sebanyak 900 roti. Pada tabel dapat dilihat data kapasitas persediaan produk dan data permintaan dari setiap cabang toko. Pada kapasitas persediaan produk dapat dilihat mobil A kapasitasnya 225, mobil B 200, mobil C 220, mobil D 255 dengan total 900. Dan juga pada tabel permintaan pada cabang Kediri memiliki permintaan sebesar 160, Tulungagung 300, Nganjuk 190, Blitar 250 dengan total permintaannya 900. Selanjutnya, penerapan metode Northwest Corner atau NWC. Baik, yang pertama kita kerjakan mulai dari pojok kiri pada kolom Kediri dan pada baris mobil A. Kita lihat pada antara supply dan demand, yang terkecil yang mana? Nah, di sini yang terkecil adalah di demand yaitu 160. Maka kita taruh 160 pada kolom Kediri dan baris mobil. Pada kolom Kediri ke bawah sudah habis, tidak dapat diisi lagi. Kita lanjut lagi ke samping kanan pada kolom Tulungagung dan baris mobil A. Di sini kita lihat yang terkecil yang mana? Di sini yang terkecil pada kolom supply yaitu 60. Kenapa 65? Karena tadi terdapat sisa 60 dari kolom Kediri. Nah, kita taruh di kolom Tulungagung dan baris mobil A. Pada baris mobil A sudah habis, kita lanjut lagi ke bawah pada kolom Tulungagung dan baris mobil B. Kita lihat yang terkecil yaitu pada supply yaitu 200. Maka kita taruh di kolom Tulungagung dan baris mobil B. Pada baris mobil B habis, kita lanjut lagi ke bawah, kita lihat mana yang terkecil lagi karena tadi pada kolom Tulungagung pada demand terdapat sisa 100, maka kita kurangi terlebih dahulu dengan 65, yaitu kolom Tulungagung baris mobil A, maka didapat hasil 35. Maka kita masukkan di kolom Tulungagung baris mobil C. Setelah itu kita geser ke kanan karena pada baris Tulungagung sudah habis. Selanjutnya, kita kurangi terlebih dahulu antara supply pada baris mobil C dengan kolom Tulungagung mobil C, yaitu 220 kurangi 35, didapat hasil 185. Maka kita taruh di kolom Nganjuk kolom mobil C. Baris mobil C sudah habis, maka kita pindah ke bawah karena tadi ada sisa 5 dari 190 dikurangi 185, maka kita langsung masukkan ke kolom Nganjuk baris mobil D. Selanjutnya yang terakhir kita pindah ke kanan karena sudah habis, kita lihat nilai yang terkecilnya yaitu 250. Selanjutnya kita hitung biaya distribusinya yaitu Z sama dengan 160 kali 180 ditambah 165 kali 200 ditambah 200 kali 185 ditambah 35 kali 190 tambah 185 kali 190 tambah 5 kali 200 tambah 250 kali 190 didapat hasil 169.100. Selanjutnya, penerapan metode less cost atau LC, pengolahan data dengan menggunakan metode less cost atau metode yang dimulai dari biaya termurah. Alokasi pertama pada sel dilakukan pada pemilihan sel dengan biaya pengangkutan paling rendah. Selanjutnya kita lihat nilai mana yang terkecil. Nilai terkecilnya terletak pada kolom Kediri baris mobil B. Di sini kita lihat antara supply dan demand mana yang terkecil. Di sini nilai yang terkecil adalah demand yaitu 160. Maka kita taruh 160 pada kolom Kediri baris mobil B. Selanjutnya kita cari lagi nilai yang terkecil yaitu pada kolom Nganjuk baris mobil B. Di sini kita lihat nilai yang terkecilnya yaitu pada kolom supply yaitu 40. Kenapa 40? Karena tadi terdapat sisa dari 200 kurangi 160. Selanjutnya kita cari lagi nilai terkecilnya yaitu pada kolom Blitar baris mobil A, yaitu nilai terkecilnya pada kolom supply yaitu 225. Setelah itu kita lanjut lagi mencari nilai terkecilnya yaitu pada kolom
Tulungagung baris mobil C, kita lihat nilai terkecilnya yaitu 220, maka kita masukkan di kolom Tulungagung baris mobil C. Nilai terkecilnya selanjutnya yaitu pada kolom Tulungagung baris mobil D. Di sini nilai terkecilnya adalah 80. Hasil ini didapat dari sisa antara demen pada kolom Tulungagung yaitu 300 dikurangi nilai dari baris Tulungagung mobil C. Yang selanjutnya kita cari nilai selanjutnya yaitu pada kolom Blitar baris mobil D yaitu 25, didapat dari hasil pengurangan antara demen 220 dikurangi kolom Blitar baris mobil A yaitu 225. Yang terakhir kita lihat pada kolom nganjuk baris mobil D. Di sini nilai terkecilnya yaitu 150, didapat dari demen 190 dikurangi kolom nganjuk baris mobil B, maka didapat hasil 150. Selanjutnya kita hitung biaya distribusinya yaitu 160 kali 175 ditambah 220 kali 190 tambah 80 kali 190 tambah 40 kali 175 tambah 150 tambah 225 kali 180 tambah 25 kali 190 didapat hasil 167.250. Selanjutnya kita akan mengisi sel yang masih belum terisi. Di sini ada sel di baris mobil B dan kolom Tulungagung. Karena suplainya 10 dan demand-nya 70, maka kami akan menaruh suplainya pada sel mobil B dan kolom Tulungagung dikarenakan suplainya lebih kecil dibanding demand. Maka biaya distribusinya yaitu Z sama dengan 225 dikali 180 tambah 10 kali 185 tambah 190 kali 175 tambah 160 dikali 180 tambah 60 dikali 190 tambah 230 dikali 190 tambah 25 dikali 190, maka hasilnya 164.250. Kemudian penerapan metode stepping stone dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil akhir perhitungan dengan menggunakan metode stepping stone sehingga nilai Z-nya yaitu 225 kali 180 tambah 10 kali 185 tambah 160 kali 175 tambah 160 kali 180 tambah 60 kali 190 tambah 230 kali 190 tambah 25 kali 190, maka hasilnya 164.250. Dari perhitungan menggunakan metode stepping stone menunjukkan angka positif dan diperoleh nilai Z sebesar 164.250. Dan dari ketiga metode transportasi yaitu Northwest Corner, Least Cost, dan Vogel Approximation, ternyata nilai pada FAM sama dengan nilai uji optimalisasi menggunakan stepping stone, membuktikan bahwa metode yang terpilih sudah optimal sehingga mampu meminimalkan biaya distribusi yang dikeluarkan. Selanjutnya ada kesimpulan. Pendistribusian produk roti pada UMKM Niki Sari Bakery mendapatkan hasil yang optimal. FAM merupakan metode paling optimum di antara dua metode lainnya dengan hasil biaya yang paling minimum sebesar 164.250. Metode FAM terpilih menjadi metode yang digunakan untuk penyesuaian akhir menggunakan metode stepping stone dan terbukti FAM sudah optimal. Hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan software POMQM-V4 dan biaya yang dihasilkan sama yaitu 164.250. Dengan penyesuaian akhir optimalisasi, biaya memiliki dampak pada tingkat efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh UMKM Niki Sari Bakery. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, perusahaan disarankan untuk menerapkan hasil optimasi ini dalam perencanaan distribusi. Yang kedua, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap kapasitas persediaan untuk menghindari kelebihan yang terlalu besar. Yang ketiga, dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan metode optimasi lain untuk membandingkan hasil yang diperoleh.